Ya, pemirsa, jelang Pilpres 2024 ini nampaknya sejumlah lembaga survei juga merilis data terbaru. Yang terbaru, SMRC juga melihat pergerakan dari masing-masing paslon ini terus mengalami peningkatan. Tapi ada yang lebih menarik lagi, Via. Apa itu? Mengenai ternyata publik ini juga ada beberapa yang juga tidak percaya dan juga tidak peduli terhadap politik dinasti. Kita lihat dulu informasinya. Jelang Pilpres 2024, sejumlah lembaga survei terus merilis elektabilitas ketiga capres dan cawapres. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis elektabilitas ketiga capres terus mengalami pergerakan. Berdasarkan hasil survei nasional pada akhir Juli hingga Agustus 2023, elektabilitas Ganjar berada di nomor 1, yaitu 35,9%. Disusul Prabowo Subianto 33,6% dan Anies Baswedan 20,4%. Ganjar mengalami rebound setelah sebelumnya di survei pertengahan bulan Juli 2023 berada di posisi kedua, yaitu 33,8%. Sementara Prabowo Subianto yang awalnya berada di posisi pertama dengan elektabilitas 37,8% turun menjadi 33,6%. Dan Anies Baswedan juga mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 21,2% menjadi 20,4%. SMRC juga merilis survei terkait isu kekinian yang menjadi pro dan kontra di ruang publik, yaitu isu politik dinasti. Dari hasil survei SMRC, hanya 38% responden yang paham terhadap politik dinasti. Meski demikian, dari responden yang paham, 85% tidak suka dengan politik dinasti. Sementara itu, saat responden ditanyakan isu Jokowi bangun politik dinasti, hanya 37% responden yang mengetahuinya. Dari 37% yang tahu, 68% responden percaya Jokowi membangun politik dinasti. Dan 75% tidak menyukai jika Jokowi membangun politik dinasti. Tim TV One mengabarkan. Oke pemirsa, langsung saja kita tanpa membuang-buang waktu dan durasi. Mengingat yang ada di layar kaca juga orang-orang sibuk semua ini pagi. Selamat pagi, Immanuel Ebenezer. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Masinton Pasaribu. Selamat Pak Bade. Pagi. Ayo semangat, bangun. Apa menyemangati nanti hasil survei dari SMRC. Nanti Mas Saidiman Ahmad, peneliti SMRC juga akan membagikan. Mungkin dari Mas Dimas dulu ya. Boleh. Nah ini sebenarnya kalau ya secara umum kan terlihat mungkin ada kenaikan dari suara masing-masing paslon lah. Ya. Itu biasa. Tapi yang nggak biasa ini membahas mengenai politik dinasti nih. Ada yang percaya, ada yang nggak peduli, ada yang dan lain sebagainya. Silakan Mas. Iya betul, saya kira betul sekali bahwa suara calon, terutama calon ya, karena kita awalnya kan pasangan ini baru sekarang, itu mengalami fluktuasi. Sekarang ini di survei-survei, bukan hanya SMRC, tapi saya kira beberapa lembaga survei sudah merilis ya, dan rata-rata sekarang posisinya pasangan Prabowo Gibran sekitar 40-an%, kemudian disusul Ganjar Mahfud sekitar 30-an%, dan pasangan Amin sekitar 24%. Misalnya kalau kita lihat dari survei indikator politik Indonesia yang terakhir dirilis. Nah itu sebenarnya mengalami fluktuasi. Di survei SMRC misalnya kita pernah melihat pada Juni itu Pak Prabowo memang pernah mencapai 37%, 37,8%. Pak Ganjar juga sebetulnya pernah 39,2% di awal Mei 2023. Jadi sebenarnya masih ada pergerakan suara dan saling salib lah ya. Saling salib ya sejauh ini. Tetapi yang menarik saya kira tadi bahwa mungkin pertanyaannya adalah apa yang bisa mempengaruhi suara ke depan ini? Apakah suara masih mungkin berubah? Ada beberapa isu sebenarnya ya. Salah satu isu yang diperhatikan oleh publik juga adalah kalau kita tanya kepada publik apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi alasan mereka memilih, itu ada dua, rekam jejak dan platform kebijakan. Nah, platform kebijakan ini saya kira akan muncul nanti secara lebih eksplisit ketika ada debat
Jadi di situ publik bisa menilai secara lebih objektif mana kira-kira calon atau pasangan calon yang mewakili aspirasi mereka. Tetapi yang lain dari itu juga sebetulnya adalah isu-isu. Salah satu isu yang sekarang paling menarik adalah tentang politik dinasti. Ini terkait dengan aspek integritas sebenarnya. Salah satu kualitas personal yang dianggap oleh publik sangat penting yang harus dimiliki oleh pasangan Mas calon. Diman, sebelum kita masuk ke dalam politik dinasti, mungkin dari secara rilis terbaru dari SMRC untuk elektabilitasnya seperti apa, Mas? Masing-masing paslon ini. Dan mungkin suaranya kuat di mana nih? Oke, kita pasca penetapan calon ini kita belum ada survei secara umum, tapi kalau kita lihat lembaga survei yang paling terdekat, yang paling mutakhir merilis hasil surveinya, kita bisa pakai misalnya data indikator politik, itu ya sekitar 40% melawan 30 dan 20% untuk pasangan Amin. Saya kira itu posisinya sekarang. Oke. Nah, apakah mungkin posisi-posisi di elektabilitas tersebut bisa berpengaruh? Nah, bisa berpengaruh setelah SMRC juga merilis 2 hari yang lalu terkait yang tadi disampaikan oleh Mas Diman tadi soal Politik dinasti ini. Iya, saya kira itu yang tadi saya sampaikan, bahwa isu-isu ini juga sebetulnya sangat penting. Di dalam survei yang Coba datanya boleh kita. yang kami temukan ini, kita tanya kepada publik pengetahuannya yang pertama. Apakah Anda tahu tentang isu politik dinasti? Ini kan banyak dibicarakan di media, tetapi apakah publik tahu isu ini? Dan kita kasih pengertian, yang dimaksud politik dinasti itu adalah di mana ada orang yang sedang mencari kekuasaan dan dia punya kerabat yang sedang berkuasa. Itu definisinya. Jadi ada ikatan darah dan salah satunya itu sedang berkuasa. Jadi kita tidak bisa mengatakan politik dinasti itu kalau salah satu keluarganya itu sudah tidak berkuasa. Katakanlah Bu Mega kemudian Mbak Puan mau maju sebagai capres misalnya, ini bukan politik dinasti karena Bu Mega tidak lagi. Ini awareness dari masyarakat sendiri ya, Mas ya? Nah, ini kita tanya apakah Anda pernah mendengar atau tahu politik dinasti dalam pengertian itu? Hanya ada 38% yang tahu atau pernah mendengar, ada 62% yang tidak tahu. Lalu kita tanya lagi, apakah ada yang berpendapat bahwa politik dinasti semacam ini mengurangi keadilan di dalam kompetisi? Karena ada yang sedang berkuasa di sana. Itu ada 53% dari yang tahu tadi menyatakan setuju dengan pendapat bahwa ini bisa menciptakan ketidakadilan di dalam kompetisi. Lalu kita tanya lebih jauh, apakah Anda suka politik dinasti itu? Nah, ini sentimennya sangat negatif. 85% dari yang tahu itu menyatakan tidak suka terhadap praktik politik dinasti. Kita bahkan tanya lebih jauh soal Pak Jokowi ya. Kita kasih informasi bahwa sekarang ini Pak Jokowi dikatakan, ada yang mengatakan bahwa dia melakukan politik dinasti dengan bukti-bukti bahwa anaknya menjadi wali kota, menantunya menjadi wali kota, anaknya juga sekarang. Apa respon publik? Hanya 37% yang tahu. Hanya 37%? Ya, yang tahu fakta itu. Tetapi dari yang tahu itu 68% percaya bahwa Pak Jokowi. Jadi dari yang 37 itu 68%-nya percaya, dan 75% menyatakan tidak suka dengan fenomena itu. Jadi kesimpulannya adalah pengetahuan publik tentang politik dinasti ini, termasuk yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ini masih sedikit. Tetapi dari yang sedikit ini sentimennya sangat negatif. Sehingga kita bisa membayangkan, kalau tadi pertanyaannya apakah ini akan berpengaruh, kalau pengetahuan publik meningkat, kemungkinan besar punya pengaruh karena sentimen negatifnya sangat besar. Berarti sesuai dengan tema kita, publik tidak peduli dengan politik dinasti begitu ya? Tidak tahu sebetulnya. Dia peduli. Kalau kapan dia tahu, dia sangat peduli dan reaksinya sangat negatif. Bang Masinton, Bang Noel, waktu dan tempat kami persilakan usai jeda pariwara berikut ya. Saat lagi.